Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ustadz dalam pelajaran kimia kelas 10. Baik anak sekalian, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan apapun. Baik anak sekalian, pada kesempatan kali ini, pada hari ini kita akan belajar di pertama untuk kimia kelas 10 semester ganjil dengan materi metode ilmiah, hakikat ilmu kimia, keselamatan dan keamanan kimia di laboratorium, serta peran kimia dalam kehidupan. Baik anak sekalian, mengawali pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, berdoa belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman wa razuqni fahman. Amin amin rabbal alamin. Oke, baik anak sekalian, kita mulai saja pembelajaran kita pada hari ini. Masuk ke yang pertama, bagian D atau kompetensi dasar. Jadi untuk materi ini, kompetensi dasarnya adalah memahami hakikat ilmiah, metode ilmiah, dan keselamatan kerja di laboratorium serta peran kimia dalam kehidupan. Jadi KD inilah yang akan kita pelajari pada pembelajaran pada hari ini. Kita masuk ke yang kedua, itu indikator pencapaian kompetensi atau IPK. Jadi di sini ada 3 indikator pencapaian kompetensi. Itu yang pertama, menjelaskan hakikat ilmu kimia. Lalu yang kedua, memahami peran kimia dalam kehidupan. Yang terakhir, yang ketiga, mengidentifikasi alat laboratorium kimia dan fungsinya. Oke, kita lanjut anak-anak. Masuk ke hakikat ilmu kimia. Jadi di sini kita mau mengetahui apa sih ilmu kimia itu. Jadi ilmu kimia itu tuh mempelajari tentang apa sih? Jadi kita langsung masuk saja. Jadi ilmu kimia ini jadi dia asal dari asal kata bahasa Arab, yaitu kimia, alkimia, yang artinya perubahan zat, yang mana ilmu kimia ini sendiri pertama kali ditemukan pada abad 8 Masehi, sekitar pada tahun 700 sampai 778 Masehi di Arab Saudi, yang mana penemunya adalah ilmuwan yang bernama Jabir Ibnu Hayyan, atau yang dikenal dengan nama Geber kalau di barat. Sehingga beliau ini dijadikan sebagai atau dikatakan sebagai the father of chemistry atau bapak dari kimia. Kita lanjut. Hingga ilmu kimia ini secara umum diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang susunan, struktur, sifat, dan perubahan materi, serta energi yang menyertai perubahan tersebut. Jadi, ilmu kimia itu sendiri, kita mempelajari tentang materi. Umumnya tentang materi. Jadi, apa yang dimaksud dengan materi? Materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Jadi, artinya dia memiliki berat, ada beratnya, dan dia menempati ruang. Contohnya yaitu ada buku, kemudian ada kertas, lalu yang ketiga ada nasi atau makanan. Jadi benda-benda inilah merupakan materi. Karena apa? Karena benda-benda ini memiliki massa dan menempati ruang, memiliki berat dan menempati ruang. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ke submateri yang kedua, yaitu tentang peran ilmu kimia. Jadi begini anak-anak, tanpa kita sadari, kimia ini sangat berperan penting di kehidupan kita sehari-hari. Lebih gampangnya begini, kita bernapas, ini ada peran ilmu kimia di sini. Kenapa? Karena kita menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida, yang mana oksigen dan karbon dioksida ini merupakan unsur kimia. Jadi kita langsung saja peran ilmu kimia dalam kehidupan. Yang pertama, di kedokteran, kimia digunakan untuk
mendiagnosa penyakit. Jadi kita bisa tahu penyakit apa kita gunakan dengan kimia. Lalu yang kedua, kimia farmasi. Bagian farmasi, kimia digunakan untuk membuat obat-obatan. Lalu yang ketiga, pertanian. Di pertanian kimia digunakan untuk dijadikan sebagai pupuk. Jadi pupuk ini ada ada unsur-unsur kimianya, ada yang berkaitan dengan kimianya untuk membuat pupuk itu sendiri di pertanian. Lalu selanjutnya di biologi. Biologi sendiri ada hubungannya dengan kimia nih. Kenapa? Karena di metabolisme itu ada campur tangan, ada kimianya, ada unsur kimianya. Selanjutnya di seni sendiri ada cat, yang mana cat ini merupakan dibuat dari senyawa-senyawa kimia atau campuran kimia. Dan yang terakhir, kimia kriminologi, yang mana ini digunakan sebagai sintesis urin. Jadi kita bisa mengetahui misalkan kasus narkoba, kita bisa ketahui dengan kimia, yaitu kita bisa mendiagnosa urin itu sendiri. Kita lanjut untuk materi yang terakhir, yaitu alat-alat laboratorium, kimia dan fungsinya. Jadi di kimia itu sendiri ada yang dinamakan dengan alat-alat laboratorium, yang mana alat-alat ini biasanya digunakan di laboratorium dengan fungsinya masing-masing. Jadi di sini Ustadz tidak jelaskan semuanya, semua alatnya. Di sini Ustadz hanya menjelaskan beberapa alat laboratorium dan fungsinya. Dan nanti Ustadz harapkan kalian bisa mencari sendiri. Yang pertama, ini disebut dengan labu ukur, yang mana alat ini digunakan untuk mengecerkan larutan dan juga digunakan untuk membuat larutan analitik dengan konsentrasi serta jumlah berakurasi tinggi. Lalu yang kedua di sini disebut dengan pipet tetes. Pipet tetes ini digunakan untuk memindahkan volume cairan yang sudah terukur. Lalu yang ketiga ada gelas Erlenmeyer, yang mana gelas Erlenmeyer ini digunakan untuk mengukur, mencampurkan, dan menyimpan cairan dalam bentuk cairan pastinya. Terus selanjutnya ada gelas Becker. Gelas Becker yang mana alat ini memiliki fungsi sebagai wadah larutan pengujian, sebagai wadah, sebagai tempat. Lalu yang selanjutnya ada gelas ukur, yang mana gelas ukur ini digunakan sebagai alat untuk mengukur volume larutan, mulai dari volume 10 ml hingga 2 liter. Jadi ada ukurannya dari 10 ml sampai ke 2 liter. Kemudian yang terakhir ada yang disebut dengan tabung reaksi, yang mana tabung reaksi ini merupakan alat laboratorium yang digunakan untuk mencampurkan, memanaskan, atau menampung bahan kimia yang cair ataupun padat. Jadi itu saja yang Ustadz bisa jelaskan berkaitan dengan alat-alat laboratorium kimia dan fungsinya, yang mana nanti selanjutnya anak-anakku sekalian Ustadz harapkan bisa mencari sendiri di internet ataupun di referensi yang lainnya berkaitan dengan alat-alat laboratorium kimia dan fungsinya. Baik anak-anak sekalian, selanjutnya kita masuk ke kegiatan pembelajaran. Jadi di sini ada beberapa kegiatan pembelajaran. Yang pertama, terdidik diberikan pertanyaan tentang kimia menurut versi peserta didik dan dituliskan pada selembar kertas. Kemudian disampaikan oleh beberapa peserta didik di depan kelas. Selanjutnya, didik menguraikan kimia yang mereka temui dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang ketiga, peserta didik diajak untuk terjun langsung ke laboratorium untuk mengenal alat-alat laboratorium. Nanti kita sama-sama ke laboratorium nanti nih. Lalu selanjutnya, peserta didik menyampaikan kesimpulan dari materi yang diajarkan. Jadi nanti Ustadz harapkan kalian bisa menyimpulkan materi yang Ustadz sudah jelaskan. Dan terakhir, peserta didik diberikan tugas
itu mencari alat laboratorium serta kegunaannya atau fungsinya. Jadi untuk asesmennya ini Ustadz mau mengetahui bagaimana sejauh mana kalian memahami materi ini, materi yang sudah Ustadz sampaikan. Jadi di sini ada beberapa soal yang Ustadz sediakan, yaitu soal yang pertama, ilmu pengetahuan alam yang mempelajari tentang materi yang meliputi struktur, susunan, sifat, dan perubahan materi serta energi yang menyertainya adalah apa? Yang kedua, di bidang pertanian, ilmu kimia digunakan untuk kecuali apa nih? Apakah option A membuat pupuk, option B membuat plastik, C membuat tanaman lebih subur, D membuat tanaman lebih rindang, dan yang ke E menghilangkan hama. Option mana yang benar? Dan terakhir, cara memperlakukan alat di lab, alat terbuat dari bahan gelas kecuali option A gunakan alat dengan hati-hati, B menempatkan alat di tempat yang aman, C menempatkan alat di sembarang tempat, D membawa alat dengan kedua tangan, E menggunakan peralatan sesuai dengan prosedur. Jadi option yang mana nih yang benar nih? Jadi mungkin itu saja yang Ustadz bisa sampaikan untuk pembelajaran pada hari ini. Semoga apa yang Ustadz sampaikan tadi bisa kalian pahami dan bisa kalian mengerti. Jadi jangan lupa tugas yang Ustadz berikan tadi harap dikerjakan, dan nanti Ustadz harap kalian bisa mengumpulkan tugas yang Ustadz berikan tadi. Jadi sebelumnya marilah kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.